Selamat pagi semuanya, anak-anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi corak kehidupan masyarakat pada zaman praksara berdasarkan corak kehidupannya. Nah, di sini di mana di buku kita menjelaskan bahwasanya berdasarkan corak kehidupan ada 3, yaitu masa berburu dan meramu, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian. Nah, kita akan masuk ke zaman yang pertama, masa berburu dan meramu. Nah, jadi mungkin anak-anak Miss, kalau Miss bilang masa berburu dan meramu mungkin sudah tidak asing lagi. Mungkin kalian bilang, oh biasanya masyarakat atau manusia purba zaman dulu pada masa hidup berburu dan meramu, mungkin mereka mencari hewan, lalu mereka menanam umbi-umbian, padi-padian, dan biji-bijian, misalnya contoh seperti itu. Nah, kita akan masuk materinya, masa berburu dan meramu. Nah, masa berburu dan meramu, kehidupan mereka ini memang masih bergantung pada alam. Biasanya mereka hidup dengan cara berburu, lalu mereka menangkap ikan dengan mengumpulkan makanan seperti ubi-ubian, biji-bijian, dan daun-daunan. Nah, alat kehidupan yang biasa mereka gunakan anak-anak Miss dalam mencari makanan supaya bagaimana mereka bisa bertahan hidup, biasanya alat-alat itu berupa kapak genggam, flakes, dan alat-alat dari tulang-tulang hewan. Nah, masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut hidup dalam kelompok yang terdiri atas beberapa keluarga. Biasanya mereka mencari ikan dan kerang. Nah, biasanya alat yang digunakan seperti kapak genggam, mata panah, mata tombak, dan mata kail. Nah, itulah alat-alat yang mereka gunakan ketika mereka mencari ikan dan kerang. Selanjutnya kita berbicara tentang pola pemukiman. Nah, dalam pola pemukiman pada masa berburu dan meramu, corak kehidupan mereka itu pola pemukimannya masih berpindah-pindah dari nomaden dan menjadi semidenter. Nah, ketika masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut mereka sudah menetap, nah disitulah mulai timbul perubahan. Nah, biasanya mereka sudah mengenal pembagian kerja. Pembagian kerja antar siapa ya? Antar laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya laki-laki pergi berburu mencari hewan, biasanya perempuan di rumah mereka bercocok tanam. Tapi pada saat itu ya memang mereka masih menggunakan alat-alat seadanya dengan keterbatasan dan dengan dilakukan dengan cara berpindah-pindah. Nah, biasanya misalnya contoh, mereka membuka lahan dengan menebang hutan dan membakarnya. Jadi setelah lahan tersebut tidak subur, hasilnya tidak mengenakkan mereka, ya mereka berpindah-pindah pada masa itu. Nah, jadi kehidupan semidenter memberikan banyak waktu luang pada masa itu. Kenapa? Karena mereka sudah menetap kan pada saat itu. Nah, jadi waktu luang itu biasanya mereka menggunakan untuk membuat semacam lukisan pada dinding gua, lalu mereka menggambarkan kehidupan pada masa itu. Yaitu salah satunya kenapa mereka melakukan seperti itu, ya karena mereka menghormati para leluhurnya. Biasanya mereka upacara kesuburan, misalnya contoh mereka menanam sesuatu dan lahan tersebut subur. Nah, itu mereka cara berterima kasih, mereka melakukan upacara. Dan biasanya mereka melakukan hal seperti itu dengan keperluan pendukunan. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, masa bercocok tanam. Nah, yang kedua ini adalah masa bercocok tanam. Jadi di sini mereka sudah mulai hidup menetap dan memastikan bahwa kebutuhan hidup mereka itu dapat terjamin dari daerah tempat tinggal. Jadi biasanya mereka mulai secara khusus mereka mengolah lahan di sekitar tempat tinggal mereka, dan kegiatan mereka pun mengolah dan menghasilkan sumber pangan yang memenuhi kebutuhan mereka akan makanan. Nah, jadi cepat lambat dalam sejarah itu pasti dia akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi pada mulanya kegiatan bercocok tanam ini anak-anak Miss, mereka menghasilkan tanaman seperti keladi, ubi, dan pisang. Nah, sejalan dengan menyebarkanlah pengaruh para pendukung kebudayaan kapak persegi di Nusantara,
perlahan mulai dikenal pengetahuan untuk mengembangkan tanaman yang berasal dari biji-bijian. Nah, biasanya kan kalau tanaman keladi itu kan biasanya membutuhkan air yang cukup banyak. Nah, jadi manusia membuat pematang yang dilengkapi dengan saluran air. Nah, lalu apa aja Miss kehidupan mereka? Nah, mereka membuat sebuah inovasi, menginovasikan tanaman padi. Disinilah mulai mereka berkembang dalam sistem persawahan. Makanya pada masa ini dibilang masa bercocok tanam. Nah, seperti itu ya. Nah, kelompok pada saat itu pada masa bercocok tanam semakin bertambah. Semakin bertambah banyak. Nah, makanya lah mereka menetap di gua-gua. Jadi seiring perkembangan zaman pada masa bercocok tanam, pada akhirnya manusia purba yang hidup pada saat ini, pada saat masa bercocok tanam ini mencari lahan kosong untuk dijadikan sebuah rumah. Nah, jadi karena dengan selalu bertambahnya jumlah anggota keluarga, jadi tidak mungkin bisa menampung jumlah anggota keluarga yang banyak itu di gua-gua. Nah, jadi mereka membuat sebuah rumah. Nah, untuk apa? Untuk tempat tinggal hidup mereka. Nah, biasanya pola hidup mereka itu lebih ke arah kekeluargaan, lebih ke arah gotong royong, saling membantu sesama. Nah, biasanya dalam hal menebang hutan, lalu membantu anggota keluarga lain dalam membangun sebuah bangunan rumah atau tempat tinggal mereka. Nah, jadi di sini juga pola hidup masa bercocok tanam ini juga sudah ada mulai pembagian kerja. Nah, jadi di mana laki-laki mencari makanan dan perempuan di rumah menjaga anak. Dan ketika perempuan itu ada waktu luang, mereka biasanya membuat gerabah. Nah, gerabah ini para wanita yang membuatnya. Jadi para wanita menabur benih dan bertugas memanen. Itu ya. Nah, jadi dengan penemuan-penemuan baru ini mereka dapat menguasai alam, terutama yang langsung memang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Nah, jadi berbagai tumbuhan mulai ditanam dan berbagai hewan juga mulai dijinakkan. Nah, jadi pertama hewan yang dijinakkan itu adalah anjing. Nah, biasanya anjing itu apa? Anjing itu sebagai penjaga rumah dan teman. Nah, selanjutnya babi, kerbau. Nah, biasanya juga babi dan kerbau itu juga biasanya untuk mereka melaksanakan upacara adat seperti itu. Nah, masa perundagian yang ketiga yang C, masa perundagian. Nah, jadi pada masa perundagian ini adalah di mana masa ini adalah masa terakhir masa praksara di Indonesia, di mana masa perundagian ini adalah masa ke arah yang lebih maju. Nah, lebih maju di masa perundagian ini ya. Jadi di sini kata perundagian ini berasal dari bahasa Bali, yaitu sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan dalam membuat gerabah. Nah, perhiasan kayu, sampan, dan batu itu ditemukan pada masa perundagian ini. Manusia purba sudah bisa membuat hal seperti itu pada masa perundagian. Makanya dibilang masa perundagian karena mereka sudah mempunyai keterampilan dalam membuat sebuah misalnya contoh perhiasan, gerabah, dan lain sebagainya. Nah, jadi manusia praksara pada masa ini yang hidup adalah ras Mongoloid. Nah, selain Mongoloid, ras Australal juga hidup pada masa perundagian ini. Oke. Nah, pada masa ini ukuran desa itu dia lebih menjadi besar dan melebur menjadi satu. Nah, kenapa? Tujuannya untuk mempermudah mereka melakukan pertukaran barang atau barter. Nah, jadi biasanya orang-orang zaman purba itu dia belum mengenal istilah uang. Nah, biasanya misalnya contoh keluarga ini dia punya beras, keluarga ini dia punya hewan buruan nih. Nah, biasanya dia melakukan sistem barter, sistem tukar barang. Nah, jadi pada masa ini pertanian itu memang sangat bertambah maju dan kegiatan pertanian pun membutuhkan satu organisasi. Nah, jadi berburu dan meramu tetap dilaksanakan pada zaman ini. Nah, contohnya dalam berburu hewan, misalnya contoh hewan-hewan harimau gitu ya, anak mis ya. Nah, dalam bidang pertanian
dan perladangan atau persawahan merupakan sumber mata pencarian tetap dan masih merupakan usaha bersama masyarakat. Nah, jadi zaman yang pertama, kedua itu masih diimplementasikan pada zaman yang ketiga ini, masa perundagian ini. Masih tetap mereka masih berburu hewan, masih bercocok tanam. Nah, tapi akan lebih membedakan dari zaman pertama dan kedua ini, dia lebih bisa membuat sesuatu hal yang menarik, yang unik. Nah, dia bisa membuat kapal, dia bisa membuat perhiasan dan lain sebagainya yang terbuat dari kayu. Oke. Nah, di sini juga adanya pembagian kerja. Jadi mereka memilih pemimpin yang bisa mengatur mereka. Nah, biasanya mereka itu memilih pemimpin itu karena mempunyai ilmu tinggi, sehingga ketika pemimpin mereka meninggal, mereka biasanya memuja seperti menyembah-nyembah arwah pemimpin. Nah, oke. Selanjutnya, pada masa ini dibangunlah tempat-tempat pemujaan seperti punden. Nah, jadi punden ini adalah bangunan tua. Nah, biasanya untuk melakukan ritual upacara bersama, dan upacara ini pun dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai ilmu. Nah, mereka percaya pada pemimpin tersebut bisa mengatur dan mengurus mereka. Seperti itu ya. Nah, itulah yang tadi Miss bahas, corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, jadi zaman yang pertama itu zaman berburu dan meramu, yang kedua bercocok tanam, dan yang ketiga perundagian. Oke, semoga materi ini anak-anak Miss bisa terima. Cukup sekian dan terima kasih.